Shalom seluruh warga kerajaan. Raja kita adalah The Shepherd King, gembala tetapi juga raja. Di dalam tatanan sosial, raja itu paling tinggi, gembala itu paling rendah. Bahkan sempat dikatakan tidak kudus, bahkan tidak boleh masuk ke bait Allah dan sebagainya. Dan menarik sekali, mana ada yaitu gembala raja atau raja gembala. Dan dia menyatakan di dalam Yeskiel 34, apa tugasnya? Pertama-tama dia berkata, aku memperhatikan dan juga akan mencari domba-domba yang tercerai berai. Karena apa? The dark and the cloudy day, the cloudy and dark day, yang berkabut gelap dan juga gelap. Banyak orang melihat tahun 2026 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, Gembala Agung segala domba dan juga penilik jemaat, overseer daripada gembala itu. Karena gembala itu datang ke bumi jadi Yesus. Dan dia buktikan, I'm the true shepherd. Akulah adalah gembala yang sejati. Saya percaya truth ada hubungan juga dengan otentik. Dia adalah gembala sejati. Gembala upahan ketika serigala datang melarikan diri. Tetapi gembala yang sejati adalah seperti Yesus. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang masuk sebelum aku adalah pencuri, penjahat, perampok. Tapi aku datang berikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan sana, dikatakan cloudy and dark day. Cloudy itu artinya tidak bisa melihat. Tahun 98 ada seorang yaitu manajer bank. Dia berkata, Pak, dulu saya bisa lihat 2 meter ke depan, sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada orang tahu masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi setiap saudara berkata, oh itu kan urusan pendeta. Saya juga nggak suka istilah pendeta seperti saya bilang. Tapi kita adalah gembala. Karena itu kita tidak berkata tentang ketua daripada sebuah komsel kerajaan kita, tapi gembala. Gembala itu kerjanya memberi makan, menghibur, merawat, menasihati. Dan Yesus berkata, I will be with them. Dan kemudian dia bicara yang lebih besar lagi, yaitu tentang Israel. Aku mengeluarkan kamu dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana kamu tercerai berai. Dan ini suatu nubuatan, karena waktu Yeskiel ini mereka itu dibuang ke Babel, dan sebelumnya yang utara dibuang ke Asyur. Ya, Asyur itu kan kerajaan sebelum Babylon. Tetapi firman Allah mengatakan, aku menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Mana ada satu bangsa bisa lahir dalam satu hari? 1947 dan sampai 1948 resminya, maka bertumbuh kembali negara Israel. Sampai hari ini negara Israel modern. Dan jangan percaya mereka katakan bahwa itu adalah bukan Israel yang sejati. Tidak mungkin Israel sejati. Kok bisa kembali digembalakan di atas bukit-bukit Israel, di atas gunung-gunung. Aku membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ketika Israel berdiri, hancur, binasa, tidak ada apa-apanya. Oleh Ottoman bumi hanguskan. Look at them now. Luar biasa, saudaraku. Pengekspor buah-buahan dan bunga-bunga untuk Europe. Luar biasa, bukan? Bahkan kurma yang sampai Indonesia sebetulnya dari sanalah. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita punya Allah seperti itu. Mungkin saat ini ada keluargamu yang tercerai berai. Jangan katakan itu sudah nasib mereka. Ataupun saudara seorang pemimpin, apalagi seorang gembala seperti saya begini, yang hilang harus dicari, yang lemah harus dikuatkan, tetapi yang gemuk dan kuat harus diawasi. Perhatikan, itu tugasnya. Saya akan bicarakan episode yang lain. Tapi sekarang ini berbahagialah kita. Kita punya raja yang adalah gembala. God bless you all. Amen. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan kota Lumajang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu buat Indonesia dan kota kami Lumajang Tuhan. Kami bersyukur buat tanah yang sudah diberkati, air yang sudah diberkati,
udara yang sudah diberkati, ekonomi yang terus Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan terus melakukannya sampai Indonesia, sampai Lumajang boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemerintahan yang hebat yang telah Tuhan pakai untuk mereka boleh bekerja sama dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk boleh mereka kerjakan di tengah-tengah bangsa dan kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami lepaskan roh takut akan Allah ada atas setiap kehidupan para pemimpin bangsa dan kota ini. Kami percaya apapun yang mereka rancangkan, biarlah itu menjadi rancangan Tuhan, sehingga yang terbaik yang terjadi buat bangsa dan kota ini. Kami bersepakat memberkati para pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Sarifin dan istri, juga gembala yang kami kasihi, Pastor Ishak Sutanto Latif dan istri. Kami berdoa biarlah hikmat Allah, urapan Allah terus menyertai setiap kehidupan mereka. Sehingga dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka melayani Engkau, kami percaya ada mujizat yang menyertai setiap pelayanan mereka. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, sehingga kerajaan Allah semakin diperluas dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Allah yang hidup itu, yang layak kami tinggikan dan layak kami agungkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku.
akan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai selama-lamanya. Kami sembah Engkau Yesus. Biarlah musim hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, selalu menyembah nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, kami kagumi perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sebab kasih-Mu lebih dari hidup Yesus. Haleluya. Ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami nikmati kebaikan dan anugerah-Mu Yesus yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kini kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang antusias memuji nama Tuhan, yang menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, sama-sama berkata haleluya, amin. Sebab kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Kami mau bersyukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Perbuatan-Mu baik Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Haleluya. Perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tanganku ku angkat padamu, kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, berikan suara-suara kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Tuhan dalam hidup kami. Memilih-Mu adalah bagian yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau, Yesus.
Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, Kau harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah kami beroleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Sekarang buka mata rohani kami, buka telinga kami, buka hati kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar firman yang disampaikan hari ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami, menjadi kesembuhan bagi yang terluka, dan menjadi kekuatan yang baru bagi yang lelah. Kami tahu bahwa firman-Mu bukan sekedar kata-kata biasa, melainkan ya dan amin, yang hidup, yang tajam, dan sanggup mengubah jalan hidup kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan yang baru dan segar dari sorga. Kami siap melangkah lebih tinggi bersama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk Ibu Agnes beserta dengan tim yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Ya, kita sudah sampai di bulan Mei dan tema bulan kita adalah menggembalakan dalam kebenaran yang diambil dari kitab Yeskiel 34 ayat yang ke-16. Yang berkata demikian, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut,
yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diajar banyak ya, mulai dari minggu pertama, minggu kemarin tentang menggembalakan. Ya, kita tahu bahwa setiap dari kita selain digembalakan oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, kita juga diberi tanggung jawab untuk kita juga menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik keluarga, orang tua, anak, mungkin dalam pekerjaan karyawan, rekan sekerja, bahkan di dalam gereja sekalipun, rekan sepelayanan kita. Nah, pagi ini saya akan mencoba mengulas dari sudut pandang yang berbeda. Saya mencoba menggali kata asli dari menggembalakan itu apa sih, ya. Nah, PowerPoint minta tolong dibantu. Ya, menggembalakan itu dari arti kata raw'aw, itu bahasa aslinya, ya. Dalam definisinya itu adalah menggembalakan, menjaga, memberi rumput, memberi makan. Atau menggembalakan, menjadi teman khusus dan menjadi guru. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tertarik dengan kata teacher atau kata guru, ya. Berarti salah satu definisi dari menggembalakan di sini adalah menjadi guru yang mengajar, yang memuridkan sebagaimana seharusnya. Nah, pagi ini saya akan fokus membahas tentang pemuritan. Nah, kita semua pasti paham dengan istilah yang namanya guru dan murid. Betul ya? Semua kan pernah sekolah kan? Betul ya? Jadi tahu istilah guru dan murid. Nah, berbicara tentang sekolah Bapak Ibu Saudara sekalian. Gini-gini saya termasuk orang yang cukup pintar, gitu ya. Bukan menyombongkan diri, tapi ada faktanya. Dulu saya termasuk orang yang cukup pintar. Saya pernah juara 1 umum, gitu ya. Tapi waktu kelas 1, kelas 2 SD, gitu ya. Saya termasuk menjadi patokan nilai dari murid-murid yang lain. Tapi menginjak kelas 3, 4, 5, 6 sudah tidak lagi juara kelas, paling 10 besar lah gitu ya. Lah teman-teman saya ini bingung, kemudian tanya sama saya, bro kamu dulu waktu kelas 1, kelas 2 ini kok juara terus ya? Ya kelas 3, kelas 4 dan seterusnya ini kok tidak pernah juara lagi ya? Kemudian saya jawab, ya saya ini juga bingung gitu ya. Saya ini ya rajin lah gitu ya. Ngerjain PR, saya ini rajin ngerjain PR. Gitu ya. Duh, kok bisa rajin ngerjain PR tapi nilainya kok jelek gitu ya. Iya, ketika ada PR gitu ya diberikan di sekolah gitu. Gurunya mengajar kemudian memberikan PR. PR halaman 45 sampai halaman ke-50 gitu ya. Contoh ini. Kemudian saya sampai rumah, namanya rajin ya kan, saya langsung rajin ngerjain PR. Begitu PR saya keluarkan, saya taruh di meja, kan? Kemudian saya buka halaman 45. Saya mulai mengambil pensil. Saya mulai mendekatkan pensil ini kepada buku itu. Lalu tiba-tiba saya tarik lagi, ya. Kemudian saya lakukan itu lagi, saya mau mengerjakan, tak kerjain lah. Nah, ini PR-nya yang dikerjain. Jadi saya ini rajin ngerjain PR gitu ya. Jadi PR ini tak kerjain terus, enggak jadi oh iya kerja, oh enggak jadi gitu ya. Itu ngerjain PR, bukan mengerjakan PR, beda gitu ya. Saya rajin ngerjain PR-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah jangan ditiru ya. Ini cuma cukup sampai di saya. Ya, adik-adik yang masih sekolah jangan suka ngerjain PR. Tapi benar-benar kerjakan PR kalian gitu ya. Nah, berbicara tentang pemuritan tentu tidak terlepas dari ayat ini. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah Bapak Ibu sekalian,
ternyata banyak orang yang belum bisa memuridkan atau tidak mau memuridkan. Sebenarnya sebelum memuridkan, kita harus terlebih dahulu hidup sebagai murid. Gereja seringkali memotivasi jemaatnya untuk kita, ayo memuridkan. Ayo memuridkan. Padahal sebenarnya yang perlu kita teliti, kira-kira jemaat di gereja ini sudah hidup sebagai murid belum sih? Paham sampai di sini? Masalahnya kalau kita belum hidup sebagai murid, maaf saya katakan, mustahil kita bisa memuridkan. Nah, dalam Matius ini dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan kata murid. Ya, seringkali kita salah membacanya. Selama ini kita berpikir untuk menjadikan semua orang itu orang percaya. Bukan sebagai murid. Nah, kita harus paham betul bahwa target Tuhan itu adalah murid. Menjadikan semua bangsa murid. Bukan orang percaya. Jadi harus kita pahami bahwa orang percaya kepada Yesus itu belum tentu murid. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang percaya kepada Yesus belum tentu murid. Tetapi murid sudah pasti percaya kepada Yesus. Jadi semuanya jangan bangga kalau ada yang bilang, Pak saya kan sudah percaya Yesus. Saya katakan puji Tuhan sudah percaya Yesus. Tetapi yang Tuhan mau kita tidak berhenti hanya sebatas sebagai orang percaya. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi muridnya. Sebagai informasi, kata orang percaya atau kata Kristen di dalam kitab Kisah Para Rasul itu ditulis hanya sebanyak 2 kali. Ya. Sedangkan kata murid di dalam kitab Kisah Para Rasul itu ditulis 28 kali. Itu hanya di satu kitab. Di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita membaca Alkitab mulai dari Perjanjian Baru seluruhnya, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kepada Wahyu, kita akan menemukan kata murid sebanyak 261 kali. Sedangkan kata Kristen itu cuma ditulis sebanyak 3 kali. Artinya apa? Artinya kata murid itu sangat penting di mata Tuhan. Jadi saya berharap kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah saya murid atau sebatas orang percaya. Keaktifan kita, kehadiran kita di gereja lokal tidak menjamin otomatis menjadikan diri kita sebagai murid. Dalam 1 tahun, 52 kali, 52 minggu, kita aktif di gereja, kita hadir di gereja. Tidak menjamin menjadikan kita seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan. Apa yang membedakan orang banyak, orang percaya dengan murid? Nah, kalau kita meneliti Alkitab terutama di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka ada banyak sekali orang yang ikut Yesus. Dan tentu kalau mereka ikut Yesus berarti mereka percaya kepada Yesus. Betul ya? Nggak mungkin orang nggak percaya mau ngikut Yesus lah, ngapain? Lah, apa sih yang membedakan orang banyak dan murid? Nah, kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Dikatakan demikian ayat 24. Ketika orang banyak ini adalah orang yang percaya Yesus gitu ya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang banyak itu antusias kepada Yesus, betul ya? Mereka itu enggak males loh. Mereka itu mencari Yesus sepenuh hati. Nah, kira-kira kalau zaman dulu ya, mencari Yesus itu gampang enggak?
Susah loh. Tidak ada Google Map. Ya kan? Yesus tidak bisa sama murid-murid, tidak bisa share log gitu ya kan. Oh Yesus ada di sini, Yesus ada di situ. Enggak. Zaman dahulu tidak ada teknologi seperti itu. Jadi kalau mau mencari Yesus, wah setengah mati. Ya ini orang banyak ini, orang-orang percaya ini, itu gigih mencari Yesus. Mereka tidak malas mencari Yesus. Mereka berupaya betul mencari Yesus. Ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus, ternyata usahanya berhasil. Dia berhasil menemukan Yesus di seberang laut itu. Mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bahasa sederhananya, Tuhan kapan sih sampai sini? Nah, mereka senang banget ya. Bapak Ibu sekalian, menurut saya kalau kita lihat baca selanjutnya, jawaban Yesus ini cukup mengejutkan. Seharusnya kalau saya jadi Yesus nih contohnya ya. Ketika saya pergi ke sebuah tempat, kemudian ada banyak orang mencari saya. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian jadi Tuhan Yesus seperti apa? Seneng kan rasanya dicari orang gitu ya. Ya, merasa dibutuhkan, merasa diperlukan gitu. Kalau saya mungkin ketika ada orang banyak datang mencari saya, mau apa sih? Mau apa sih? Ayo sini tak turuti semua. Mungkin saya seperti itu. Dicari orang banyak gitu. Tapi jawaban Yesus aneh gitu ya. Jawaban Yesus seperti apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Pertanyaannya adalah kapan Yesus datang? Murid-muridnya, orang banyak itu. Tapi Yesus jawabannya berbeda. Ya, karena apa? Karena Yesus tahu alasan mereka mencari Yesus. Ternyata upaya atau kesungguhan mereka mencari Yesus ternyata demi kebutuhan hidup. Nah, sekarang coba cek diri kita masing-masing. Selama ini kita mencari Tuhan, itu untuk apa sih? Jangan-jangan hanya demi kebutuhan hidup kita. Kita sadar kita butuh pegangan hidup. Kita sadar kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa selain Tuhan. Itu betul. Itu tidak salah. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Sedih rasanya bagi Tuhan ketika kita hanya mencari Tuhan hanya untuk tanda kutip memanfaatkan kemampuan Tuhan Yesus. Bukankah kita sering melakukan hal seperti itu? Kita datang kepada Yesus, kita cari Yesus, kita cari Tuhan hanya untuk memanfaatkan kemampuan dari Tuhan Yesus. Saya mau mengatakan bahwa kalau kita hanya mengejar mencari Yesus Tuhan hanya karena kebutuhan diberkati, kebutuhan disembuhkan, mujizat, berarti di mata Tuhan kita belum murid. Nah, apa yang membedakan dengan murid? Orang banyak mencari Yesus karena kebutuhan. Sedangkan murid mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai guru demi keserupaan. Jadi yang membedakan adalah kita cari Tuhan itu untuk kebutuhan atau kita merindukan keserupaan dengan Dia. Nah, saya ada dua pertanyaan, tolong renungkan, jawab dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan yang pertama, apa sih tujuan Tuhan mau mengangkat kita menjadi muridnya? Kira-kira apa sih tujuan? Kok tidak cukup jadi orang percaya saja sih Tuhan? Kan sudah cukup orang percaya sama Yesus. Tapi kenapa Tuhan tuh kok kepingin mengangkat kita menjadi murid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa motivasi kita menjadikan Yesus sebagai guru kita? Tuhan Yesus punya kerinduan supaya kita semua yang di tempat ini bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi semua dari kita mau mendaftarkan diri untuk menjadi murid Yesus.
Saya akan coba menjelaskan secara sederhana, gitu ya. Kita coba nostalgia sedikit lah dengan zaman-zaman dahulu, dengan film-film silat atau film-film kungfu, gitu ya. Siapa di sini yang penggemar film silat? Saya salah satu orang yang suka menggemar film silat, ya, film kungfu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan seorang pendekar sakti mengangkat seorang murid, ya, tujuan seorang pendekar yang sudah sakti, dia ingin mengangkat seorang murid itu demi apa? Demi dia bisa menurunkan semua kemampuan, keahlian, semua jurusnya, semua ilmunya kepada muridnya. Betul ya? Pernah lihat film-film zaman dulu ya? Ada partai Kaipang ya, partai pengemis gitu kan. Pemimpinnya siapa? Jigung. Itu pemimpinnya. Kalau dalam film silat pengemis utara gitu ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu film-film ini. Taunya ganteng-ganteng serigala sih. Kalau zaman sekarang taunya CEO yang menyamar jadi pengemis gitu ya. Ini enggak, ini partai pengemis sungguhan ini gitu ya. Ya. Nah, pendekar sakti dalam film silat punya kerinduan mengangkat seorang murid. Kenapa? Karena dia ingin menurunkan, mewariskan semua ilmu, semua kemampuan, semua jurus yang dia punya kepada muridnya. Sebab kalau dia meninggal tanpa dia menurunkan kepada muridnya, maka ilmu itu, jurus itu tidak akan berguna. Dia akan lenyap bersama dengan pendekar sakti itu. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus ingin menjadikan kita muridnya. Sedangkan tujuan murid berguru kepada gurunya adalah demi mewarisi kesaktiannya. Kalau kita berguru tentang ilmu bela diri bukan karena kita nganggur. Karena kita ingin punya kemampuan seperti guru kita. Dulu waktu SMP, saya lupa waktu SMP kelas berapa gitu. Saya ini suka berantem. Ya. Suatu kali saya berantem sama temen gitu ya. Itu di depannya SDK, mungkin tahu ya, itu kan ada sungai itu ya. Jadi saya duel berdua gitu ya. Mau tiru-tiru film silat itu kan. Jurusnya gini ya, 18 telapak naga gitu ya, dikeluarkan gitu ya. Ternyata saya kalah gitu ya. Saya bonyok semua gitu. Pulang-pulang saya mau balas dendam. Aduh, nggak bisa kalah. Malu kan, dilihat orang banyak itu. Saya di bawah di sungai, yang nonton itu di atas gitu. Jadi kayak gladiator gitu kan. Saya bonyok, saya kalah gitu ya. Kemudian saya mencari seorang guru karate. Guru karate Kyokushinkai waktu itu. Saya belajar, langsung mendaftarkan diri untuk menjadi muridnya. Karena saya apa? Kepingin dapat ilmunya. Supaya saya bisa seperti guru itu untuk balas dendam. Itu jangan ditiru tapi balas dendamnya. Tapi sampai akhirnya saya juga tidak balas dendam. Karena dia sekarang menjadi teman baik saya gitu ya. Ya, itulah motivasi kenapa kita menjadikan Yesus sebagai guru kita. Supaya kita mewarisi seluruh kemampuan Tuhan Yesus. Nah, saya harap kita mulai mengerti benang merahnya ini. Kenapa Tuhan ingin jadikan kita muridnya? Ternyata Tuhan ingin menurunkan, mewariskan semua kemampuannya kepada kita. Yang mau jadi muridnya. Ingat ya, semua kemampuan, ilmu, jurus ya tidak akan pernah diturunkan kepada orang banyak. Sekali lagi, semua ilmu, kemampuan tidak akan pernah diturunkan kepada orang banyak. Tetapi hanya diturunkan, diwariskan hanya kepada murid. Nah, tujuan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai guru bukan supaya kita masuk surga. Bukan itu saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu, tujuannya supaya kita bisa mewarisi seluruh kemampuan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu poinnya. Nah, tadi saya katakan bahwa Tuhan sangat ingin kita serupa dengan Dia. Betul ya? Nah, di dalam
Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambarannya. Jadi dengan kata lain bahwa murid itu adalah pilihan. Murid itu adalah pilihan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masuk sekolah itu pasti ada seleksinya. Enggak semua orang bisa masuk sekolah favorit, sekolah unggulan. Enggak. Biasanya semakin sekolah itu bagus, semakin sekolah itu baik, seleksinya pasti lebih ketat. Betul ya? Enggak sembarangan orang bisa masuk sekolah favorit. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ternyata Tuhan pun sama. Untuk menjadi murid Yesus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syaratnya apa? Bukan cuma rajin kebaktian, datang ibadah, tidak segampang itu. Bagaimana menjadi seorang murid Kristus? Banyak, sangkal diri, pikul salib, meninggalkan segala kepemilikan dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas ini, karena ini akan menjadi PR untuk mungkin yang ikut komsel. Jadi ini pertanyaan saya, Ibu Fubi tolong dicatat ya. Jadi intinya untuk menjadi serupa dengan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Dia, tidak ada jalan lain selain kita harus menjadi muridnya. Kalau kita tidak mau menjadi muridnya, kita juga tidak akan pernah mungkin serupa dengan Dia. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Dengarkan baik-baik kalimat saya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dikatakan supaya mereka berkuasa. Mereka siapa? Manusia. Jadi kalau ada orang yang ingin berkuasa atas ikan-ikan, betul ya, binatang-binatang dan lain sebagainya, mereka harus apa? Serupa. Firman Tuhan sudah mengatakan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau serupa, jangan harap bisa berkuasa. Simple kan? Bagaimana kita bisa serupa? Satu-satunya jalan, ya kita harus jadi murid Yesus. Murid Tuhan. Nah sekarang perhatikan nih ayat yang sebelahnya. Ayat Yohanes 14 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, Yesus ini berkata sama siapa? Yesus ini berkata sama murid-muridnya. Bukan kepada orang banyak. Jadi yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat dari Yesus lakukan, itu cuman murid. Tidak semua orang. Tuhan ingin semua yang tadi saya ibaratkan Yesus seperti pendekar sakti yang ingin mewariskan seluruh kemampuan dan ilmunya kepada murid-muridnya. Bahkan bukankah ketika Yesus naik ke surga, berarti dia sudah tidak ada di dunia ini lagi, betul ya? Nah itu sebabnya dia ingin memastikan semua ilmunya, semua kesaktiannya itu tidak ikut terbawa ke surga. Tapi dia ingin menurunkan semua ilmunya itu supaya apa? Supaya ilmunya yang sudah diwariskan kepada murid-muridnya bisa diteruskan di dunia ini. Paham sampai di sini ya? Kenapa sih kita ini kok mesti menjadi murid? Kenapa Tuhan kok mau mengangkat kita menjadi murid? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengerti kebenaran ini, saya yakin dan percaya kita akan antusias untuk menjadi murid Kristus. Karena sebenarnya panggilan murid adalah panggilan yang mulia. Karena apa? Karena kita bisa punya kesempatan untuk mewarisi seluruh kehidupan Kristus dalam hidup kita. Kemarin kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Betul ya? Ini ayatnya lihat.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Berbicara tentang Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Coba kita perhatikan kata-kata mengajar. Ada berapa kali? Karena itu tidak perlu kamu diajar. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar. Dan pengajarannya itu benar. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar. Ada 4 kali kata mengajar. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu bukan cuma sekedar menghibur kita pada waktu kita susah, pada waktu kita sedih. Itu iya. Tapi ada satu poin yang lebih penting lagi. Tujuan Roh Kudus hadir itu untuk memuridkan setiap dari kita. Goal pengajaran Roh Kudus bukanlah tentang pengetahuan. Selama ini kita memahami ayat ini secara sempit. Oh, Roh Kudus ngajar untuk mengerti Alkitab. Bukan. Goal Roh Kudus adalah demi kita memiliki kemampuan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Terbukti ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus mengurapi murid-muridnya, maka murid-muridnya mewarisi kemampuan Yesus dan melanjutkan pekerjaan Yesus. Hari ini saya mau katakan kalau kita paham kebenaran ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita akan semakin antusias menjadi murid Kristus yang sejati dan kita akan melaksanakan amanat agung itu. Dengan cara apa? Memuridkan orang lain. Tapi semuanya itu dimulai dari mana? Dari diri kita untuk kita mau menjadi seorang murid terlebih dahulu. Nah, coba tanya pada diri kita masing-masing. Seberapa besar hasrat kita? Seberapa besar kerinduan kita untuk serupa dengan Kristus? Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pertanyaan ini saya kembalikan kepada diri saya sendiri, ya. Saya merasa malu gitu ya, karena sebenarnya menginginkan keserupaan dengan Yesus itu hanya sebuah wacana. Sebenarnya kita ini cuma sekedar kita membutuhkan dan kita cuma sekedar menyukai Yesus. Tapi belum sampai kepada titik kepingin seperti Yesus. Kita membutuhkan dan menyukai Yesus belum sampai tahap mengidolakan atau terobsesi dengan Yesus. Kata terobsesi cenderung negatif, betul ya? Nah, saya coba cari-cari apa sih arti dari terobsesi itu, ya. Saya tanya Mbah Google. Dan ini katanya, terobsesi adalah perasaan kagum berlebihan terhadap seseorang atau figur sehingga menimbulkan perasaan ingin menjadi seperti dirinya. Itu kata-kata terobsesi, ya. Kalau di dalam dunia kita tahu ada beberapa orang mungkin yang di luar sana itu terobsesi dengan boneka Barbie, ya. Sampai dia melakukan operasi, sampai mukanya itu persis sama boneka Barbie. Itu dia terobsesi. Itu dia mengidolakan. Punya perasaan yang terkagum-kagum sehingga dia mau menjadi boneka Barbie. Mungkin kalau zaman dulu, kalau ada orang yang suka mengidolakan Elvis Presley, ya. Biasanya apa yang dilakukan? Celananya tiru-tiru Elvis, betul ya? Cut bray gitu kan. Rambutnya seperti Elvis gitu ya. Cara ngomong, cara berpakaian, cara nyanyinya juga seperti Elvis. Itu kalau dia mengidolakan Elvis Presley. Pertanyaannya, kalau kita mengidolakan Yesus, harusnya setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita seharusnya seperti Yesus. Tapi yang terjadi kebalikannya. Percaya Yesus, mau jadi murid Yesus, tapi kelakuan
Tidak seperti Yesus sama sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menyedihkan hari-hari ini adalah kita sangat ingin diberkati. Kita sangat ingin merindukan surga. Kita ingin dilimpahi dengan berkat. Tapi sebenarnya kita kurang tertarik serupa dengan Yesus. Dalam hal inilah menunjukkan bahwa sebenarnya kita baru memiliki hati orang banyak, belum hati seorang murid. Ketika kerinduan Tuhan memuridkan kita dan kita mau dimuridkan itu berjumpa, maka saya yakin hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan serupa dengan Dia, di mana kita akan mewarisi apa yang pernah Yesus pernah lakukan dan kita bisa lakukan untuk kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan tunjukkan satu tokoh ya yang saya sangat kagum sama tokoh ini. Dan saya katakan ini loh murid gitu ya. Ini loh contoh seorang murid gitu ya. Di dalam Matius 14 ayat 23 sampai 32. Nah, tentang apa ini? Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kita semua tahu kisah ini gitu ya. Mari kita baca dulu di ayat yang ke-25 sampai ke-28 ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Yesus sudah berjalan di atas air. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini murid. Petrus itu murid. Saya tadi katakan bahwa seorang murid itu kepingin menjadi seperti gurunya. Dia lihat, wah, Yesus berjalan di atas air. Dalam bahasa, mungkin terjemahan saya sendiri ya, dalam bahasa sehari-hari mungkin Petrus bilang, Yesus aku pengen seperti kamu. Aku mau berjalan di atas air. Ini murid, kepingin melakukan seperti yang guru lakukan. Beda dengan 11 murid yang lain. Padahal mungkin saya juga tidak tahu. Mungkin harapan Yesus bukan cuma Petrus. Mungkin harapan Yesus 11 orang yang di dalam perahu itu juga turun berjalan di atas air. Mungkin ya. Tapi yang pasti Petrus melakukan. Dia ngelihat gurunya dan dia pengen seperti gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu selanjutnya Yesus menjawab, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba ya kita pura-puranya jadi Yesus. Ya. Kalau saya jadi Yesus, kira-kira ada satu murid saya datang gitu ya, berjalan di atas air. Pak Jinggok, suruhlah aku datang di atas air gitu ya. Saya mungkin ngomong gini, nggak mungkin bisa kamu, aku ini kan Tuhan, cuma aku yang bisa. Nggak bisa, kalau kamu kayak aku, puasa dulu Esther 3 hari 3 malam. Kalau kamu mau jadi aku berjalan di atas air, kamu harus hidup benar dulu. Kamu harus hidup kudus dulu. Mungkin kalau saya, gitu ya. Tapi ini Yesus. Apa yang Yesus katakan? Datanglah. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan demikian. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi kalau saya jadi Yesus, saya akan ngomong kapok. Ya. Salai mau ikut-ikut aku. Ya. Kamu kan bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dilakukan Petrus. Satu hal, meskipun Tuhan menegur akhirnya, kenapa kok bimbang gitu ya. Tapi Petrus punya niatan untuk dia mau menjadi serupa dengan Yesus. Yesus beda. Ketika muridnya, ketika Petrus pengen punya kemampuan seperti Yesus, justru Yesus senang. Apakah Yesus marah? Coba perhatikan kalimat ini. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Yesus menegur, tapi Yesus tidak marah loh Bapak Ibu sekalian. Dengan segera dia mengulurkan tangannya. Dengan segera, tidak tunggu, tak anteni dulu 5 menit gitu ya. Supaya tahu rasanya air laut seperti apa gitu ya. Enggak, dengan segera. Nah ini yang keren di ayat yang ke-32 ya. Tahu ya? Jadi Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus datang, sampai tengah-tengah Petrus tenggelam, betul ya? Yesus datang, mengangkat, mengulurkan tangannya Petrus. Ayat yang ke-32. Lalu mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Petrus dan Yesus, betul ya? Ketika diangkat, kan dikatakan demikian. Lalu mereka naik ke perahu. Saya tanya, Petrus sudah berjalan setengah langkah belum? Sudah berjalan sampai tengah belum? Berjalan kan? Kemudian dia tenggelam, betul ya? Kemudian Yesus apa yang lakukan? Dia angkat, dia ulurkan tangannya, kemudian dikatakan mereka naik ke perahu. Berarti, perhatikan baik-baik, Yesus berjalan lagi di atas air. Pernah paham sampai di sini? Enggak tiba-tiba Yesus ngangkat langsung dia ada di perahu, enggak. Paham logikanya gitu? Petrus berjalan lagi di atas air. Sama Yesus. Nah ini murid, inilah guru dan murid. Keren. Hari ini sejak kebetulan saya sampaikan tentang hal ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin menumbuhkan hati seorang murid kepada setiap kita. Berbicara tentang berguru kepada Tuhan itu paket lengkap. Artinya kita akan serupa dengan karakternya dan kita juga serupa dengan kemampuannya. Seringkali kita bilang gini, banyak orang bangga dengan aku sudah punya karakternya Tuhan Yesus. Bagus, tapi itu cuma setengahnya. Bukan cuma karakternya, tapi kemampuannya harusnya kita juga serupa dengan Tuhan. Jadi jangan bangga kalau cuma punya karakternya saja. Kita juga harus punya kemampuannya. Makanya saya katakan bahwa berguru pada Yesus itu paket lengkap. Bukan setengah-setengah. Jadi saya harap kita semua di sini mengerti hal ini. Soren Kierkegaard mengatakan demikian. Yesus tidak mencari orang yang sekedar mengaguminya. Dia mencari murid. Perbedaan antara pengagum dan murid adalah bahwa murid berkomitmen untuk menjadi seperti apa yang dia kagumi. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi seorang murid Kristus? Bapak Ibu sekalian, seringkali dalam sebuah stadion sepak bola, kita melihat ada 2 kelompok orang, ya. Puluhan ribu penonton itu ada di tribun, ya. Dan belasan pemain itu ada di lapangan. Penonton itu bisa bersorak-sorai, bisa mengkritik, ya kan? Bisa meninggalkan stadion saat timnya kalah. Tapi pemain adalah mereka yang berkeringat, mereka yang disiplin, mereka yang berlatih,
mereka yang berjuang sampai peluit dibunyikan. Dalam kekristenan pun demikian, ada orang banyak penonton dan ada pemain, yaitu murid. Hari ini kita belajar mengapa Yesus memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi menjadi bagian dari kerumunan orang banyak itu untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Bukan hanya menjadi penonton. Penonton tuh bisa cuma tepuk tangan, wah Yesus hebat ya, Yesus keren ya. Cuma bisa berteriak-teriak tok, tepuk tangan. Tapi murid enggak. Saya berikan ilustrasi yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Suatu hari ketika saya masih SMA, saya suka main basket. Saya suka basket ya. Saya sekolah di SMAK. Sekolah ini enggak punya lapangan basket. Jadi saya sama teman saya waktu sore pulang sekolah itu coba main di lapangan basket STM. Tahu STM ya? Kalau sekarang masih ada enggak ya STM ya? Itu punya lapangan basket. Ya. Jadi sore-sore saya datang sama teman-teman saya. Saya main di lapangan basketnya sekolah STM, ya. Main 5 menit, ya. Kemudian seorang security, seorang satpam datang. Kemudian mengusir kita, ya. Mas, yang ganteng-ganteng gitu ya. Tolong jangan main di mana? Jangan main di lapangan basket ini gitu ya. Nah, kita kan tanya, "Loh kenapa?" Alasannya simple. Lapangan ini hanya bisa dipergunakan untuk siswa atau untuk murid yang bersekolah di tempat ini. Jadi orang banyak, orang yang bukan murid tidak bisa menikmati fasilitas itu. Betul ya? Demikian juga dengan kekristenan. Seringkali kita mau fasilitas dari Tuhan. Tapi ingat, fasilitas Tuhan hanya diberikan kepada seorang murid. Bukan orang banyak, enggak. Bagaimana mungkin fasilitas murid bisa dinikmati oleh seseorang yang bukan murid? Kalau bukan murid, orang banyak ya, orang banyak itu disembuhkan. Betul ya? Orang banyak itu diberi makan. Orang banyak itu dilepaskan dari roh-roh jahat. Itu orang banyak. Tapi murid Kristus itu diberikan kuasa. Untuk apa? Menyembuhkan, memberi makan, melepaskan, mengusir setan. Itu murid. Jadi orang banyak cuma bisa mendapatkan, ya disembuhkan. Cuma itu aja. Tapi kita murid, kita yang bisa menyembuhkan. Itulah fasilitas murid. Pertanyaannya, kita mau yang di mana? Sekali lagi, murid itu pilihan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kepingin murid atau kepingin orang banyak? Akhir kata, saya coba renungkan definisi pemuritan. Ya. Menurut saya, pemahaman saya, pemuritan adalah hidup sebagai murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai murid Kristus sehingga mereka dapat melakukan yang sama kepada orang lain. Dimulai dari mana? Hidup sebagai murid Kristus. Baru kita bisa memuridkan yang lain. Amin. Selamat menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah menaburkan benih kehidupan di dalam hati kami pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali akan panggilan tertinggi kami, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Ampuni kami jika selama ini kami seringkali hanya menjadi pengikut yang mencari kenyamanan atau pendengar yang melupakan firman begitu kami melangkah keluar dari gereja.
Tapi hari ini kami rindu hidup kami mengalami transformasi. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari, dan mengikut Yesus dengan setia. Berikan kami keberanian untuk melepaskan ego kami, dan memerintahkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Jadikan kami murid-Mu yang taat. Tidak hanya di dalam ruangan ibadah ini, tetapi terlebih lagi di luar sana, di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan sosial kami. Biarlah karakter Kristus terpancar lewat perkataan, sikap, dan keputusan kami sehari-hari. Pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gurung Agung dan yang menyelamatkan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan dan bisa dilayani oleh tim dari gereja. Dan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami tidak akan pernah melupakan salib-Mu ya Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Salib itulah tanda keselamatan bagi kami yang seharusnya kami binasa. Tetapi karena kasih-Mu kami diselamatkan. Kau berikan nyawa-Mu ganti setiap kami ya Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami, dan berkati roti dan anggur yang biasa ini. Sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti berjamuan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kita. Inilah cawan anggur perjanjian sebagai lambang dari darah anak domba Allah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita nyatakan setiap perbuatannya, bahwa Dia baik kepada setiap kita. Kira bakara lama syandara bakara lama. Ini kira bakara lama syandara lama bakara lama 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 lama. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum seperti yang kira bakara lama syandara bakara lama 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 lama. Kira bakara lama syandara bakara lama 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 lama. Oh, bakara lama syandara bakara. Terima kasih, terima kasih. Buat segalanya, buat kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang Kau limpahkan berlimpah-limpah kepada setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membuat firman yang disampaikan dapat termanterai dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. I've been laying down my head, thinking just how good God's been. And I know I'm not the only one. Thankful for the things He's done. If you've been living in the blessings that He's given, and if He's been faithful to you, can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back.
Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. Kingdom Community atau KC adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KC, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Yosua Haryanto di 0812 3532 8677. Generasi muda, mari bergabung bersama dalam ibadah KGC dan Roket setiap hari Jumat pukul 5 sore di Menara Hall lantai 2, Jalan Lintas Timur 275. Untuk informasi dapat menghubungi Saudari Kenensa atau Saudari Michelle. Kini kami membuka peluang kemitraan strategis bagi Anda yang ingin bertumbuh bersama. Kami meyakini bahwa sinergi dan kolaborasi adalah landasan utama dalam memberikan pelayanan yang unggul. Mari satukan visi untuk berkembang dalam ekosistem bisnis yang sehat dan berkualitas. Segera hubungi Bapak Doni atau Bapak Ming untuk informasi detail mengenai program kemitraan kami. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan secara online, dapat juga ditransfer di rekening BCA atas nama GBI Rock Lumajang dengan nomor 125-9500-999. Dan persepuluhan juga dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Rock Lumajang 2 dengan nomor 125-8988-999. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Shalom. Mari kita angkat tangan kita bisikan ke telinga anak-anak kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah
yang ada di tempat ini maupun anak-anak kami yang sedang ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempunyai masa depan yang penuh harapan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami percaya Tuhan, anak ini mempunyai tujuan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk kedua orang tua mereka yang telah menanamkan nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka dengan berkat jasmani maupun rohani. Juga tak lupa kami berdoa untuk kakak-kakak Rocky, juga untuk guru-guru yang ada di sekolah mereka yang telah memberikan nilai-nilai kerajaan-Mu, juga menanamkan karakter Kristus dalam diri mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan-Mu, menjadi masa depan bagi negara ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu. Terima kasih buat fellowship yang pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau yang memberi kekuatan buat kami. Kau yang memberi kesembuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ada sesuatu yang baru Kau ubahkan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sebagai cuman percaya, tapi kami boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Dan kami boleh siap untuk melakukan apa yang Kau kerjakan, Kau lakukan. Itu yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kekuatan yang baru turun atas kehidupan kami untuk memampukan kami untuk melakukan bagian kami, untuk kami kerjakan dimanapun kami berada. Kami adalah gembala-gembala yang siap untuk mencari yang hilang, siap untuk mengobati yang terluka Tuhan, oleh karena kekuatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lebih lagi dan biar apa yang dikerjakan, dilakukan hanya untuk memuliakan dan nama-Mu saja ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga teringat buat gembala sidang kami yang pada hari pelayanan di luar kota Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan dimanapun hamba-Mu berada, biarlah menjadi berkat dimanapun dia melayani Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan dan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan-persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan, itu adalah bentuk sukacita kami kepada Engkau yang sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah berkat anugerah. Kasih setialah Bapa
Putra dan Roh Kudus yang sedang memberkati dan menyertai-Mu. Diberkatilah sisi rumahmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah orang tua mertuamu, diberkati studimu. Apapun yang kau kerjakan oleh kedua belah tanganmu, percayalah Tuhan akan buat berhasil dan kau boleh menikmati keberuntungan dan keberuntungan. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, itulah yang membimbing hidupmu dalam kebenaran dan memampukan engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, jadi garam dan terang dimanapun kau berada. Nama Tuhan ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati dan disertai Tuhan, mari kita katakan amin. Selamat menjadi murid Kristus dan jadilah pemenang di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.